Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Solihah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Semoga kalian tidak pernah bosan untuk mempelajari semua materi yang ada pada mata pelajaran PAI bersama Bapak. Baiklah nak, tidak perlu panjang lebar, marilah kita bersama-sama mengawali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memberikan keberkahan dan ridhonya kepada kita semua pada pembelajaran kali ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah bersama-sama menyelesaikan materi kita pada bab yang ke-9, yaitu makna zikir dan doa setelah sholat. Dan pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan bersama-sama memulai materi kita yang ada pada bab yang ke-10, yaitu hikmah ibadah sholat. Bapak minta kepada semua soli dan solihah untuk fokus memperhatikan semua penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Perlu soli dan solihah ketahui, hal yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan sholat adalah karena sholat itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam agama Islam. Hal ini dipertegas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya yang artinya sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat atau melaksanakan sholat, berarti dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan pondasi agama. Perlu soli dan solihah ketahui, yang dimaksud pondasi agama di sini bukan pondasi agama Islamnya, nak. Jadi jangan berpikir berarti agama Islam bisa kita runtuhkan dong dengan cara meninggalkan sholat. Yang dimaksud runtuhnya pondasi agama di sini, nak, yaitu keimanan yang berada di dalam hati seseorang. Jadi ketika seseorang sering meninggalkan sholat, maka keimanan yang ada di dalam hatinya itu kemungkinan besar akan berkurang. Sedangkan bagi orang yang selalu melaksanakan sholat, maka keimanan yang ada di dalam hatinya insya Allah kemungkinan besar akan bertambah. Mengerti ya, nak? Pengertian dan tata cara sholat. Menurut bahasa, sholat memiliki arti mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat juga memiliki arti berdoa untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seseorang rajin untuk melaksanakan sholat, berarti dia selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu berdoa kepada Allah agar memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi sholih dan sholihah jangan pernah meninggalkan sholat ya nak, karena sholat itu dapat mencegah diri kita dalam melakukan perbuatan yang keji ataupun yang mungkar. Hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu dapat mencegah pelakunya atau orang yang melakukannya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi menurut bahasa, pengertian sholat yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pengertian sholat menurut istilah yaitu ibadah yang terdiri atas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali dengan niat, mengangkat tangan, membaca takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam, yang dimana kalimat salamnya yaitu Assalamualaikum warahmatullah. Jangan dilebihin ya nak ya, jangan sampai wabarakatuh, karena kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu untuk sholat jenazah. Kalau untuk sholat fardu atau sholat sunnah itu cukup sampai warahmatullah. Ngerti ya nak? Nah, sekarang pertanyaan Bapak, sholih dan sholihah sudah pada tahu belum nih? Ada berapa sih jumlah rukun sholat itu? Ayo, Bapak pengen nanya, kira-kira udah pada tahu belum ya? Jangan-jangan selama ini sholatnya nggak benar nih, nggak pada tahu berapa jumlah rukun sholat. Karena sholih dan sholihah menjawabnya dari rumah, jadi Bapak tidak bisa mendengar jawaban dari sholih dan sholihah. Untuk meyakinkan hati Bapak, Bapak akan menyebutkan seluruh jumlah rukun sholat. Dan setelah Bapak menyebutkan seluruh jumlah dari rukun sholat, Bapak minta kepada sholih dan sholihah untuk menghafalkannya agar sholatnya sholih dan sholihah itu lebih terarah dan disertai dengan keilmuannya. Mengerti anak? Baiklah nak, silakan sholih dan sholihah simak video berikut. Bapak ingin mengajak sholih dan sholihah semua untuk bersama-sama membaca rukun sholat. Membaca rukun sholat yang jumlahnya ada 13. Ada berapa nak? Ada 13. Nah, dalam membaca rukun sholat ini tidak biasa nak. Bapak ingin membacakannya atau mengajak Anda membaca rukun sholat ini dengan disertai lagu atau nada, supaya semua rukun sholat yang jumlahnya 13 ini mudah untuk dihafal oleh Anda. Baiklah, tidak perlu panjang lebar, mari kita bersama-sama membaca rukun sholatnya. Tolong diperhatikan ya nak. Semua tangan seperti ini. Kita mulai. Niat takbir berdiri, membaca surat Fatihah, ruku tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk tumakninah, duduk akhir baca tasyahud akhir, baca sholawat atas Nabi, tertib beri salam yang pertama. Itulah rukunnya sholat yang harus kita kerjakan. Itulah seluruh jumlah dari rukun sholat. Bagaimana nak? Suara Bapak enak kan?
enak lah pastinya. Udah kayak suaranya Bang Haji Roma Irama. Merdu. Pokoknya mau udah kayak makan rebus singkong. Pulen rasanya suara Bapak mana. Jadi pengertian dari sholat yaitu pengertian dari sholat menurut bahasa yaitu mengagungkan Allah dan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertian sholat menurut istilah yaitu ibadah yang terdiri atas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan mengucapkan niat, mengangkat tangan, membaca takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam, yang dimana kalimat salamnya yaitu Assalamualaikum warahmatullah. Jangan dilebihin sampai wabarakatuh, karena kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu hanya untuk sholat jenazah. Mengerti anak ya? Dan seluruh jumlah rukun sholat itu ada 13. Awas jangan sampai salah. 13. Baiklah nak, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dapat Soli dan Solihah fahami dengan baik dan benar. Dan semoga pembelajaran kita pada pertemuan kali ini memperoleh keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah nak, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.